Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 MIA akan melakukan praktek pernikahan. Adapun di sini kami menggunakan pernikahan adat Melayu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai tuan rumah, bolehkah kami masuk? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai orang yang berada di tanah, masuk tuh boleh saja. Tetapi sebelumnya kami mahu tahu apa maksud dan tujuan kalaulah datangnya baik, tentu kami sambut. Dan kalaunya datangnya bau, petaka, elok tuan pergi saja. Cik Puan ini kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Sudah gaharu tidak ada pula, sudah tahu bertanya pula. Buah paus latih sayang, hanya menyapa di tengah. Dari jauh kami datang, ingin berjumpa, tidak mana ti. Anak gagak tepi perigi, jatuh berlutut, berdarah kaki. Kalaulah tidak karena hati, rasa tak patut kami kemari. Oh begitu, nampaknya besar sungguh hajat dibawa. Tapi apakah kami boleh percaya dengan kata-kata tuan? Maklum, sebelum terkena elok waspada. Tikar pandan, tikar anyaman. Tikar ada sejak berjaman. Kalaulah benar ucapan tuan, apa taruhan sebagai jaminan? Jika begitu yang tuan punya, kedatangan kami nampaknya masih diragukan. Begini saja, perahu berlayar ke Tanjung Tuan, angin bertiup ke arah selatan. Apa taruhan yang puan inginkan? Cobalah sebut, janganlah segan. Pasang lilin dalam perahu, perahu sakat melanda pantai. Sengaja dihalang pengantin baru, karena syarat adatnya belum selesai. Indung-indung si anak kandung, hujan raja, cuaca pun terang.
Kami datang semuanya bingung mengapa di pintu kami dihalang. Kagum melihat kain terhalang, beginilah adat resah Melayu. Hajat baik kami yang datang, mengapa pula diempang pintu. Empang pintu resah Melayu, kain panjang dipegang erat. Begitulah adat zaman dahulu. Pintu diempang menurut adat. Ambil sapu di balik dinding, jangan tunduk, jangan menyuruh. Tapi kita sudah berunding, adakah di bawah penawar sejuk? Orang Melayu masak ketupat berisi pulut bercampur santan. Tapi kan kita sudah sepakat, kami nak masuk mengapa ditahan. Jika tuan ke Tanjung Balai, kami dendang senandung asahan. Syarat dan rukun sudah pun selesai, pengantin nak masuk masih ditahan. Bersabarlah dulu tuan. Impal larangan tegak berdiri. Lengkap pula dengan senjata. Jika nak masuk sediakan kunci. Barulah pintu dapat dibuka. Menurut adat dan suku Sakat, Datuk Nenek pernah berpesan, kalaulah pintu dijaga ketat, syarat pembuka tolong tunjukkan. Negeri Malaka porak-poranda. Sejak hang jebat jadi durhaka. Kalaulah pintu hendak dibuka, pakai kunci emas bukan swasa. Pisang emas masak setandan, mari letakkan di atas meja. Ini kunci emas kami berikan, bukalah pintu dengan segera. Tunggu dulu tuan. Kami hendak melihat apakah asli atau tiruan. Karena syarat telah terpenuhi, dipersilahkan Raja sehari menjumpai permaisuri. Dengan segala hormat kepada Tuan Haji Ustaz Muhammad Fala. Batu pitubung warna ungu, ditatah berlian batu bermutu. Adat Melayu menyambut tetamu, hamparkan tikar, lebarkan pintu. Orang laut menjala udang, petang hari pasang pelita. Yang ditunggu sudah pun datang, yang dinanti sudah pun tiba. Harum baunya si bunga rampai, ditumbuk putri yang cantik jelita. Yang dinanti kini telah sampai, kita akan segera memulai acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Gua Bapak Rizky Ramadhani Kalingga Putra, yang kami hormati Bapak Guntur beserta keluarga, yang kami hormati Bapak Ananda Saputra beserta rombongan mempelai pria, dan yang kami hormati encik-encik, puan-puan dan tuan-tuan beserta majelis yang kami muliakan, dan yang berbahagia pada hari ini mempelai pria dan wanita. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kasih sayang kepada hamba-hambanya yang beriman untuk mendapatkan ridho dan barokahnya, serta memberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul bersama di tempat yang bahagia ini. Sungguh kebahagiaan bagi kita karena pada hari ini, Minggu 15 November 2020, Bapak Ibu hadirin senantiasa dapat menghadiri prosesi pernikahan
antara Muhammad Zidan Zulfahmi, putra dari Bapak Ananda Saputra dan Ibu Irmayanti, dengan Encik Silvi Widyarahmi, putri dari Bapak Guntur dan Ibu Rizky Al-Kurnia Safitri. Tak lupa salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang insya Allah mendapatkan syafaat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buah pisang dibawa pulang, batangnya jangan lupa ditebang. Kami ucapkan selamat datang untuk para tamu yang bersayap. Adapun susunan acara pada hari ini ialah: yang pertama, pembukaan; yang kedua, pembacaan kalam ilahi dan sari tilawah; yang ketiga, sambutan kuah sekaligus khutbah nikah; yang keempat, profesi akad nikah sekaligus doa; yang kelima, serah terima hantaran dari pihak suami ke istri; yang keenam, sungkeman antara pihak laki-laki dan perempuan; yang ketujuh, foto bersama; dan yang kedelapan, makan bersama. Encik-encik, puan-puan dan tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita masuki acara yang pertama, yaitu pembukaan oleh saya sendiri. Marilah kita bersama-sama mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk mengawali acara ini dengan khusyuk dan tawadhu, mari kita renungkan firman-firman Allah yang akan dikumandangkan oleh Saudari Helmalia Putri dan Sari Tilawah Messi Rahayu. Kepada Helmalia Putri dan Messi Rahayu, kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan menghidupkan bumi setelah mati, kering, dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri.
agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allah dengan segala firman-Nya. Cici puan-puan dan tuan-tuan yang dirahmati Allah, manakala menyimak memandang dalam ilahi, hati terasa sejuk, jiwa terpujuk untuk senantiasa menjauh dari kenistaan. Semoga yang baik bagi yang membaca dan bagi kita yang mendengar. Cici puan-puan dan tuan-tuan yang dirahmati Allah, acara selanjutnya sambutan tua sekaligus khutbah nikah oleh Bapak Rizky Ramadhani Kalingga Putra. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia dari setitik air, lalu Dia menjadikannya keturunan dan kekerabatan, dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa. Dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, limpahkanlah rahmat takdim dan kesejahteraan atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seutama-utama penciptaan makhluk, dan atas keluarga dan sahabatnya dengan limpahan rahmat takdim serta kesejahteraan yang banyak. Wahai yang hadir, aku mewasiatkan padamu dan diriku untuk bertakwa kepada Allah, karena sesungguhnya itu adalah kemenangan yang besar bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitab-Nya yang mulia, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan sekali-kali janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan menyerahkan diri pada Allah atau beragama Islam. Ketahuilah bahwa nikah itu adalah sunnah dari beberapa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun aku demi Allah adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian dan juga paling bertakwa kepadanya. Akan tetapi aku berpuasa dan juga berbuka, aku sholat dan juga tidur serta menikahi wanita. Barang siapa yang benci sunnahku, maka bukanlah dari golonganku. Pernikahan bukan hanya merupakan pertautan dua insan yang berbeda jenis, latar belakang dan sifat, namun juga mempertautkan dua keluarga besar yang dipersatukan dalam satu persatuan Islam. Karenanya kuatkanlah ikatan itu dengan segala kebaikan dan keutamaan, sehingga keberkahan Allah akan selalu bersama kalian. Maka dengan rasa tawakal dan penuh keyakinan serta bertanggung jawab, dan diawali dengan niat dan tekad Bismillahirrahmanirrahim, semoga kalian sakinah, mawaddah, warahmah dalam ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah dari sambutan dari Bapak Tua. Kita masuki acara selanjutnya, yaitu detik-detik yang dinanti, jalinan kasih yang telah dirajut saatnya diikat dalam simpul tali pernikahan. Janji yang terukir, ikrar yang terucap, sudah waktunya dibahas dalam akad. Kami minta maaf untuk acara akad ini akan dibimbing oleh kuah dan diakadkan oleh wali calon istri, yaitu Bapak Guntur
dan nantinya sekaligus ditutupi dengan doa oleh Bapak Ketua. Kepada Bapak Rizky Ramadhani Kartika Putra kami persilahkan. Baik, Ananda Zidan, apakah Anda bersedia untuk menikah dengan saudari Encik Silvi Widya Rahmi? Bersedia. Baik, Bapak Guntur, apakah Anda bersedia untuk menikahkan anak Bapak dengan saudara Muhammad Zidan Zulfahmi? Bersedia. Bagaimana dua orang saksi? Apakah sudah siap? Siap. Baik, Ananda Zidan coba untuk beristighfar dulu 3 kali, kemudian bersyahadat 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, Bapak Guntur, silakan untuk menikahkan anak Bapak dengan saudara Muhammad Zidan Zulfahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Muhammad Zidan Zulfahmi, saya nikahkan dan saya kawinkan kau dengan putri saya Silvi Widya Rahmi binti Guntur dengan mas kawin uang senilai Rp66.000 dan sebentuk cincin emas tunai. Saya terima nikah dan kawinnya anak Bapak Encik Silvi Widya Rahmi binti Guntur dengan mas kawin uang senilai Rp66.000 dan cincin 44 karat dibayar tunai. Bagaimana saksi? Ananda Zidan tadi menyebutkan emas sebesar 44 karat yang seharusnya dengan uang tunai dan cincin emas. Baik, coba ulangi sekali lagi, Bapak Guntur untuk menikahkan anak Bapak dengan saudara Muhammad Zidan Zulfahmi. Saudara Zidan Zulfahmi, saya nikahkan dan saya kawinkan kau dengan putri saya Encik Silvi Widya Rahmi binti Guntur dengan mas kawin uang senilai Rp66.000 dan sebentuk cincin emas tunai. Saya terima nikah dan kawinnya anak Bapak Encik Silvi Widya Rahmi binti Guntur dengan mas kawin uang senilai Rp66.000 dan sebentuk cincin emas tunai. Bagaimana saksi? Sah. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khairin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, akad telah pun kita tentukan. Selanjutnya kami minta kepada mempelai wanita untuk keluar dan menempati tempat yang telah ditentukan.
Yang motor tu dinampak kan Kak? Tiga kali tiga sama dengan 9, 5 kali 5 sama dengan 25. Dua insan telah dinikahkan. Semoga sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah. Dengan mengucap syukur kehadiran Allah, prosesi akad nikah telah selesai dan berjalan dengan lancar. Cinta kasih telah disatukan dalam satu akad nikah yang suci dan islami. Jalinan kasih semoga kekal selama-lamanya sampai maut memisahkan. Encik-encik, puan-puan dan tuan-tuan yang dirahmati Allah, acara selanjutnya serah terima hantaran dari pihak mempelai pria kepada pihak mempelai wanita. Melewati semak terasa letih, ditambah dengan membawa peti. Mari kita simak sekapur siri pertanda penyerahan mempelai laki-laki. Untuk penyerahan dari pihak mempelai laki-laki ini akan diserahkan oleh pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan. Baiklah, cincin puan-puan dan tuan-tuan yang dirahmati Allah, sikatan sekapur siri sebelah pinang diikat tali batang jerami. Sekapur siri yang disampaikan akan dikenang tanda ikatan silaturahmi. Demikianlah serah terima hantaran dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai wanita. Membelah lautan di tengah hutan, memasang tenda daun melaju. Barang hantaran telah disampaikan, tanda ikatan cinta dan kasih abadi. Encik-encik, puan-puan dan tuan-tuan yang dirahmati Allah, selanjutnya adalah sungkeman atau salam-salaman, memohon doa restu dan permohonan maaf kepada orang tua keluarga antara pihak laki-laki dan perempuan. Kepada kedua mempelai dipersilakan untuk sungkeman dengan orang tua dan keluarga. Baiklah, pada saat yang berbahagia ini, usai sudah tugas saya selaku MC, semoga apa yang dipersembahkan semuanya berkenan di hati. Maka saya memohon maaf yang setulus-tulusnya jika terdapat silap dan terlupa, entah kami salah usuk, salah tembak menyongsongkan, salah tempat mendudukkan. Begitupun juga jika ada kata-kata saya meninggi melambung menyapu awan atau ke bawah merendah memecah bumi. Mohon ampun dan maaf kami diberi. Akhir kalam kami bermadah, merebah seiring dengan balam, anak seorang berulang mandi. Sembah bersusun dengan salam, di sini kata saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aitul Aina Nasution. Saya bersuku Mandailing. Sebagaimana kami melakukan praktek pernikahan yaitu menggunakan adat Melayu. Di sini dikarenakan adat saya berbeda dengan adat Melayu, saya akan menjelaskan tata cara adat pernikahan Mandailing. Baik. Mandailing adalah suatu wilayah yang terletak di Kabupaten Mandailing Natal di tengah Pulau Sumatera. Orang Mandailing hampir 100% penganut agama Islam yang taat. Oleh karena itulah agama Islam sangat besar pengaruhnya dalam pelaksanaan upacara-upacara adat. Masyarakat adat Mandailing mempunyai faktor utama dalam melaksanakan perkawinan dalam bentuk adat, yaitu untuk mempertahankan kebudayaan dan tradisi adat Mandailing tersebut. Sering juga masyarakat adat ingin menunjukkan status sosial mereka melalui perkawinan adat yang dilakukan. Status sosial tersebut semakin besar pesta yang digelar, maka semakin tinggi status sosial mereka di lingkungan sekitar. Adapun terdapat beberapa tahap perkawinan adat Batak Mandailing sebagai berikut. Yang pertama, Mangaririt Boru. Seperti yang diketahui, perkawinan bukan hanya menyatukan individu semata, akan tetapi juga menyatukan kedua belah pihak keluarga laki-laki dengan perempuan. Maka tahapan yang pertama yang harus dilakukan pihak laki-laki adalah Mangaririt Boru. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah perempuan yang ingin dilamar sudah dilamar orang lain atau belum. Biasanya hal ini pemberitahuan dari laki-laki yang ingin menikahi perempuan yang dia sukai kepada keluarganya. Kemudian pihak keluarga laki-laki akan datang untuk melamar perempuan itu. Kemudian yang kedua, Makobar dan Mangan Pargogo. Acara ini bertujuan untuk memberikan nasihat dan petuah dari kedua orang tua, khususnya untuk calon pengantin perempuan agar dapat menjadi menantu yang baik. Selesai Makobar, acara dilanjutkan dengan makan bersama atau Mangan Pargogo. Kemudian yang ketiga yaitu Mangolat Boru. Di sini orang tua pihak perempuan akan menyerahkan boru mereka kepada keluarga laki-laki untuk dibawa ke rumah laki-laki. Lucunya, saat berjalan nantinya mereka akan dihadang oleh sepupu pengantin perempuan yang berpura-pura mencegah pengantin perempuan dibawa pergi. Lalu pengantin laki-laki harus memberi sejumlah uang agar dipersilakan membawa calon istrinya pergi. Setelah diizinkan, para sepupu akan memberikan bekal air kelapa agar pengantin tidak kehausan sepanjang perjalanan. Tidak jarang profesi ini membuat suasana menjadi meriah dan seru. Kemudian yang keempat yaitu gondang. Setelah sampai di rumah keluarga laki-laki, pengantin akan disambut dengan gondang dan tarian tortor. Nantinya di depan pintu akan disediakan pelepah pisang dan tumbuhan yang bersifat dingin yang harus diinjak oleh pengantin. Hal ini menjadi simbol agar rumah tangga mereka selalu sejuk dan adem. Kemudian yang kelima yaitu Indahan Pasai Robu. Sesudah masuk ke rumah keluarga lelaki, utusan dari keluarga pengantin wanita menyerahkan Indahan Pasai Robu, yaitu nasi dari pengantin wanita. Setelah diterima, para utusan tersebut diberikan uang dan kain sarung sebagai bekal mereka saat perjalanan pulang. Lalu, mereka akan makan dengan lauk daging kerbau. Sebelum rangkaian acara selesai, diadakan kembali prosesi Makobar, di mana kedua pengantin diberikan petuah untuk dapat menjalani rumah tangga dengan baik. Baik, demikian susunan pernikahan adat dari Mandailing. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Suwanto, asal suku Sunda. Sebagaimana video praktek yang telah kami gunakan dalam praktek pernikahan yaitu adat Melayu. Dan di sini sekarang saya akan menjelaskan perbedaan dari prosesi pernikahan adat Melayu dan adat Sunda. Sebenarnya tidak begitu banyak perbedaan dari keduanya, namun ada beberapa hal yang membedakannya menurut saya. Berikut penjelasannya. Perbedaan pertama, Nende Omong.
Nender omong adalah penjajakan oleh keluarga pemuda pada keluarga gadis yang hendak dilamar. Pada kunjungan silaturahmi tersebut, keluarga akan menanyakan apakah gadis yang hendak dilamar telah bertunangan dengan pemuda lain atau tidak. Jika belum, maka penjajakan untuk melamar anak gadis tersebut dilanjutkan. Perbedaan yang kedua yaitu ngebakan atau siraman. Ngebakan atau siraman yaitu memandikan calon pengantin wanita agar bersih lahir dan batin sebelum memasuki saat pernikahan. Acara berlangsung pada siang hari di kediaman calon pengantin wanita. Perbedaan yang ketiga yaitu ngecapkeun aisan. Ngecapkeun aisan adalah calon pengantin wanita keluar dari kamar digondong oleh ibu secara simbolis. Ayah calon pengantin wanita berjalan di depan membawa lilin menuju tempat sungkeman. Perbedaan yang keempat yaitu ngaras. Ngaras berupa permohonan izin calon mempelai wanita, kemudian sungkem dan mencuci kaki kedua orang tua. Perbedaan yang kelima yaitu pencampuran air siraman. Kedua orang tua menuangkan air siraman ke dalam bokor dan mengaduknya. Terdiri dari air bunga, setaman, atau 7 macam bunga wangi. Perbedaan yang keenam yaitu siraman. Diawali musik kecapi suling. Calon pengantin wanita dibimbing oleh perias menuju tempat siraman dengan menginjak 7 helai kain. Siraman calon pengantin wanita dimulai oleh ibu, kemudian ayah, disusul oleh para sepuh-sepuh. Jumlah penyiram harus ganjil, 7, 9, atau 11 orang. Perbedaan yang ketujuh, potong rambut. Rambut calon mempelai wanita dipotong oleh ibu dan ayah sebagai lambang memperindah diri lahir dan batin. Dilanjutkan prosesi ngeningan, yakni menghilangkan semua bulu-bulu halus pada wajah, wudhu, membentuk amis jauh atau sinom, membuat godek, dan membuat kembang turi. Perbedaan yang ke-8, ngeye serai. Sebuah prosesi saat calon mempelai meminta restu kepada orang tua masing-masing. Melalui proses ini, orang tua memberi nasihat melalui benda-benda yang digunakan sebagai simbol. Prosesi ini dipimpin oleh pengaya, yaitu ketua yang dipercaya memimpin acara. Perbedaan yang ke-9 yaitu ngababaken. Ngababaken yaitu pada hari pernikahan, rombongan calon pengantin pria menuju kediaman calon pengantin wanita. Disambut panitia penjemputan yang dipimpin Ki Lenser, penari berkostum unik diiringi gamelan degung. Ki Lenser biasanya hadir juga pada resepsi pernikahan yang diselenggarakan pada waktu yang berbeda dengan akad nikah, menyambut kedua pengantin memasuki ruang resepsi. Sedangkan perbedaan rangkaian upacara setelah nikah yaitu 1. Sawer. Acara yang dilangsungkan setelah akad nikah ini merupakan saat orang tua memberi nasihat terakhir kepada pengantin diiringi kidung. Sebelumnya disediakan bokor berisi uang logam, beras, kunyit yang diiris tipis-tipis, dan permen. Pemberian nasihat diiringi dengan menaburkan isi bokor kepada pengantin. Yang kedua, melem harupat. Pengantin pria memegang harupat atau lidi. Pengantin wanita membakar dengan lilin hingga menyala, lalu dipadamkan. Nyala lidi diibaratkan amarah pria yang padam saat disiram kelembutan seorang wanita. Yang ketiga, nincak endo atau menginjak telur. Pengantin pria menginjak telur, kemudian pengantin wanita membersihkan kaki pengantin pria dengan air kendi. Yang keempat, melepas merpati. Kedua orang tua melepas merpati putih ke angkasa sebagai simbol melepas tanggung jawab karena pasangan sudah mampu mandiri. Yang kelima, buka pintu. Percakapan dalam bentuk syair antara pengantin pria yang berada di luar pintu dengan pengantin wanita yang ada di dalam rumah. Yang keenam, wal lipuk. Pengantin disuapi oleh kedua pasang orang tua, melambangkan kasih sayang orang tua yang sama besar terhadap anak dan menantu. Yang ketujuh, pabetok bakaka ayam. Kedua pengantin tarik menarik ayam utuh yang telah dibakar. Yang mendapat bagian lebih besar harus membagi kepada pasangannya, melambangkan rezeki yang diterima harus dinikmati bersama.
Sedangkan perbedaan pakaian adat Sunda dengan pakaian adat Melayu. Pakaian pengantin laki-laki adat Sunda terdiri atas ikat kepala, disebut ikat atau ketopang. Sedang golongan menengah ke atas memakai bendo atau orang Jawa menyebutnya blangkon. Bajunya potongan jas tertutup, orang berpangkat atau benda, potongan jas buka, memakai kemeja putih berdasi melintang, kupu-kupu, hitam atau putih, jas berwarna hitam atau putih dan kadang-kadang memakai rompi pada leher, dikalungkan untayan bunga melati atau bunga tanjung. Sedangkan pakaian pada pengantin perempuan, sebelum didandani terlebih dahulu mempelai perempuan dimandikan dengan air bunga-bungaan, lengkap dengan mantra atau jampi oleh orang tua atau juru hias. Sedangkan pakaian pengantin perempuan sebelum didandani terlebih dahulu mempelai perempuan dimandikan dengan air bunga-bungaan, lengkap dengan mantra atau jampi oleh orang tua atau juru hias. Lalu seluruh tubuhnya diusap dengan lulur berupa bedak badan tradisional yang berbau wangi, berwarna kuning, rambut di keningnya yang sudah dipotong sepenuhnya waktu akan mendiuk serah alis mata dan cambangnya diatur. Mukanya dibedaki, pipi dan bibirnya diwarnai menurut keserasian dengan warna kulit mempelai. Rambut pengantin perempuan disanggul dan dibentuk sedemikian rupa serta dihias dengan warna-warnaan baik asli maupun timbal. Demikianlah yang dapat saya jelaskan mengenai perbedaan dari prosesi akad pernikahan Sunda dengan akad pernikahan Melayu. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.